urusan kita dimudahkan. Ya. Kalau kita nih datang ke satu kampung, di kampung itu banyak preman, Pak. Tapi ketua premannya sahabat kita. Itu semua preman hormat. Wih, apa? Gimana? Kita nggak punya pasukan, kita nggak punya senjata, nggak apa-apa. Tapi kita punya aset. Maka ilmu mengenal itu adalah aset. Kenal Allah itu adalah senjata terbaik. Maka benteng terbaik bukan dinding-dinding yang tebal, pagar-pagar yang berlapis. Benteng kuat adalah kenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenal dengan penguasa. Kalau cuma kenal dengan pemilik penguasa negeri, ya seorang gubernur, bupati, presiden paling cuma 5 tahun. Paling lama 2 periode. Kalau kita cuma dengan berkawan dengan mereka, lalu kita memusuhi kawan kita, menindas yang lain, setelah orang ini turun, kita dibenci orang. Maka kita bukanlah pembenci penguasa atau pecinta penguasa. Kita biasa-biasa aja, ya. Jadi kita nggak dituntut benci-benci, nggak ada kewajiban benci-benci penguasa. Yang ada cuma mendoakan siapa yang mengurus negeri ini. Mau penguasanya siapa terserah, ya. Semoga Allah bimbing ulama dan umara kita. Amin ya rabbal alamin. Suatu kali, ini hadis yang sudah masyhur, sudah beberapa kali juga saya kisahkan dalam kajian Ar-Risalah. Nabi itu berperang. Di saat beristirahat, beliau pergi ke satu pohon yang bisa jadi sakran. Biasanya sahabat mengawal beliau. Tapi kali ini sahabat yang mengawal tidak sanggup bahkan mengawal dirinya sendiri. Ketiduranlah mereka semua, termasuk baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hadis sahih Bukhari. Tiba-tiba ada yang menyusup, karena itu orang tempatan. Dia menyusup, dia masuk, seorang jawara. Tombaknya dalam satu riwayat lain, pisaunya, belatinya sudah di leher Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya, Muhammad, siapa yang menjagamu dari pisau ini, senjata ini? Apa kata Rasulullah? Allah. Itu Rasulullah lagi nembak itu. Allah. Itu nembak itu, ada tekniknya. Pakai nafas. Sehingga terhentaklah itu orang. Ditanya lagi, siapa? Allah. Tambah lemas orang itu. Yang ketiga terjatuhlah dia. Lemas tangannya. Karena yang menguasai satu darah yang mengalir di tubuh musuh ini, Allah juga. Disebut nama Allah. Ternyata yang menyebut kekasih Allah. Jangankan darah di badannya. Itu pisau aja nggak mau menyakiti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu kalau nama Allah, zikrullah sudah menjadi investasi. Inilah yang dimaksud dalam hadis. Idza maratum bi riyadil jannah farta'u. Kalau kau melewati taman-taman surga, maka farta'u. Apa arti farta'u? Petiklah. Jadi kalau majelis pengajian, serap ilmunya. Di majelis zikir, ikut zikir di dalamnya. Di majelis sholawat, ikut bersolawat. Itulah yang disebut memetik, mengicip. Farta'u. Ikutlah engkau mencicipinya. Jangan kemudian, inilah yang membuat banyak orang-orang belajar zikir, belajar tarekat, tidak paham adab. Kalau nggak tarekat dia nggak mau ikut zikir. Maka adalah di suatu pertemuan tarekoh, imamnya salah satu pengamal tarekoh yang berbeda dengan jamaah. Tengkar, Pak. Ribut. Di depan imamnya pengen yang apa, di belakang pengen yang apa. Itu terjadi.
Padahal zikir itu seharusnya melembutkan kalbu. Kok ini malah bikin ribut? Berarti orang itu baru berzikir dengan simbol, belum berzikir dengan ruhaninya. Ya, gimana? Zikirnya sudah buat berani belum? Masa zikir takut sama hantu? Ya, takut sama hantu ya? Kita ini gak boleh sombong, tapi takut sama hantu gak boleh. Ya. Yang jadi khalifah di muka bumi siapa? Manusia. Itu jin gak diizinkan napak di bumi. Ngapain kita takut sama dia? Itulah was-was syaitan, yuwaswisu fi sudurin nas. Ya. Maka coba lihat di depannya. Kul a'udzu birabbin nas. Katakan hai Muhammad, aku berlindung kepada Allah, Rabbnya manusia, penguasa manusia, Tuhan yang disembah manusia. Ta'awuz namanya. Apa arti ta'awuz? Memohon orang yang bisa berlindung, dia punya makom la haula wala quwata illa. Jadi kalau dia tidak menolkan dirinya, dia tidak akan berlindung kepada Allah. Jadi la haula wala itu satu paket dengan a'udzu billah. Ya. Maka saya mengajak kalau mau zikir pagi sore dimulai syahadat, selain subhanallah alhamdulillah Allah akbar la ilaha illallah, tambahkan la haula wala quwata illa billah. Itulah isi qalbu Rasulullah. Qalbu Rasulullah itu qalbu la haula wala quwata illa billah. Karena beliau selalu di situ, ternyata beliaulah yang memegang kunci surga. Maka di qalbunya ada sir rahasia la haula wala. Ada sir subhanallah. Ada sir la ilaha illallah di qalbu Nabi. Kan taman surga. Jadi taman surga hati ada pada diri orang yang berzikir. Inilah sebabnya kenapa ahli zikir didatangi oleh orang-orang yang haus dengan persoalan surga. Ingin berkunjung ke surga, sebelum masuk surga, kunjungilah siapa yang kalbunya sibuk mengingat yang nama orang itu ada di dalam surga, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam Israiliyat yang dinukil oleh Imam Asyuti, tapi Asyuti mendiamkannya, berarti beliau menganggap ini makna sahih. Dedaunan surga ruasnya bertuliskan Muhammad, bertuliskanmu, tapi ini bukan huruf hijaiyah biasa, ini huruf sana, huruf surga. Huruf itu banyak, ada ribuan huruf di alam sana. Di antara huruf itu yang diturunkan ke bumi ini, yang masih berhubungan dengan alam sana, itu cuma huruf hijaiyah. Berapa huruf hijaiyah? 28 itu huruf dari sana. Makanya Allah ketika turunkan Al-Quran, ada yang diturunkan ayat-ayat di sana. Jadi ayat ada yang turun ke bumi, bumi alam ini, bumi zahir, ada yang turun ke bumi alam lain. Namanya Jabarut. Alam Jabarut dan Malakut ada di Quran. Di sana tertulis alif, lam, mim. Itu ayat dari sana Pak, diturunkan. Ya? Alif, lam, ra, kaf, ha, ya, ain, sad, toha, yasin. Itu dari sana. Oleh karena itu, orang Arab tidak faham. Apalagi kita yang bukan Arab. Itu huruf hijaiyah. Yang dipakai oleh orang Arab, Arab pun tak paham. Sampai datanglah Sayyidina Ali yang mengambil ilmu langsung dari kota ilmu. Beliau menjelaskan makna itu, diturunkan kepada Sayyidina Abdullah bin Abbas. Maka Sayyidina Ibn Abbas adalah imam dari kalangan sahabat yang mengerti rahasia-rahasia huruf. Dan itu semua ada di qalbu Nabi Muhammad
sallallahu alaihi wasallam.